Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, marilah kita panjatkan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana takdir bisa mempertemukan dua insan dari dunia yang sangat berbeda? Seorang CEO cantik asal Korea Selatan, kaya raya dan berkuasa, berjumpa dengan seorang TKI sederhana dari Jawa Timur bernama Ardi. Apa yang membuat kisah ini begitu luar biasa hingga layak kalian dengarkan sampai akhir? Saksikan sampai selesai, dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita penuh hikmah berikutnya. Sore itu langit busan berwarna keemasan, memantul di permukaan laut yang tenang di ujung kota. Angin membawa aroma garam dan suara camar ke halaman sebuah rumah tepi tebing, tempat sebuah proyek renovasi besar sedang berlangsung. Rumah megah itu milik Han Soo-yeon, CEO muda dengan reputasi dingin dan presisi yang dikenal seluruh negeri. Dinding kaca menjulang menatap laut, halaman rumput setara lapangan kecil, dan di ujungnya ada sebuah helipad mengilap seperti piring perak yang baru dicuci. Ardi berdiri di dekat tumpukan papan yang hendak ia jadikan dek kayu. Kaos kerjanya basah peluh, jemarinya berdebu, namun matanya jernih. Ia datang jauh dari Jawa Timur sebagai tukang renovasi rumah, menyuling harapan untuk keluarga dalam setiap palu yang ia ayunkan. Sejak pagi kabar beredar di antara para pekerja bahwa sang pemilik akan datang meninjau. Benar saja, getaran halus mendahului bunyi baling-baling yang memecah udara. Sebuah helikopter hitam menurunkan bayangan bulat di helipad. Udara berputar, debu menari, dan beberapa topi kain terangkat. Pintu kaca geser terbuka, pengawal berjas hitam berbaris. Dari perut helikopter, seorang perempuan melangkah turun. Rambutnya disanggul rapi, coat krem jatuh sampai lutut, mata tajam namun tenang. Han Soo-yeon, sosok yang sering muncul di halaman depan majalah bisnis, kini berdiri beberapa meter dari paku dan palu Ardi. Ardi menunduk sopan. Tidak ada alasan bagi seorang tukang renovasi untuk menarik perhatian perempuan sehebat itu. Namun kebetulan punya cara sendiri menulis alamat. Saat rombongan berjalan ke pintu utama, seorang manajer proyek memanggil Ardi untuk membantu menggeser balok yang menghalangi jalur troli. Ardi mengangkat, menggeser, memastikan jalur bersih. Han Soo-yeon menoleh sepersekian detik, seolah menangkap disiplin kecil itu. Tatapan mereka bersirobok sebentar. Hanya sekejap, lalu perempuan itu melangkah lagi tanpa kata. Inspeksi berjalan. Han Soo-yeon berkeliling, menunjuk detail, menanyakan ukuran sambungan, meminta pemotongan ulang di beberapa bagian yang tak sempurna. Tutur bahasanya tenang tetapi tegas, seperti metronom. Ardi beberapa kali berpapasan dari jauh, kembali ke pekerjaannya, mengukur, memotong, memasang. Ia ingat pesan kakeknya di kampung, montir pesawat tua yang dulu memperbaiki mesin-mesin kecil milik petani dan nelayan. Pekerjaan yang rapi adalah doa yang dijahit ke dalam benda, kata kakeknya. Doa tidak selalu terdengar, tetapi terasa. Menjelang senja, rencana berubah. Han Soo-yeon harus segera kembali ke pusat kota untuk rapat mendadak. Rombongan mempercepat langkah. Mesin helikopter dihidupkan, suara awalnya halus seperti dengung lebah. Semua orang mundur ke batas aman. Pilot memberi isyarat memeriksa panel. Namun beberapa detik kemudian nada mesin berubah, berdeham kasar, lalu merosot. Lampu indikator berkedip. Suara mesin seolah tersedak, kemudian mati. Sunyi yang berat jatuh begitu saja. Pilot memandang teknisi internal, teknisi memandang koper peralatan, pengawal menatap jam. Perasaan canggung menyebar seperti kabut tipis. Seorang teknisi senior menurunkan koper, membuka panel, mengecek rangkaian, berunding cepat. Sistem menyala lagi, bunyi percobaan terdengar, lalu kembali padam. Kening berkerut, tangan bergerak cepat, wajah tenang berubah kaku. Satu persatu upaya dilakukan, dari pemeriksaan sekring, injeksi bahan bakar, hingga diagnostik awal. Hasilnya sama. Mesin terdiam seperti hati yang menahan napas. Langit berangsur gelap. Lampu sorot halaman menyala, mengiris udara dengan garis-garis putih. Han Soo-yeon berdiri setengah meter dari ekor helikopter, menyilangkan tangan. Sorot matanya tidak panik, tetapi tebal oleh jadwal yang mesti ditepati. Manajer proyek menghubungi bengkel pusat, menanyakan teknisi cadangan. Diberitahu jarak, diberitahu waktu, diberitahu kemungkinan suku cadang.
Tak ada satupun jawaban yang menjanjikan kedatangan sebelum malam semakin larut. Ardi menatap dari kejauhan. Ia merasakan sesuatu yang menggelitik di belakang kepalanya. Pola bunyi terakhir mesin barusan, gumamnya dalam hati, mirip keluhan yang pernah ia dengar bertahun lalu di bengkel kayu belakang rumah kakeknya. Bukan sekadar kehabisan tenaga, melainkan aliran yang tercekik di titik yang tak wajar. Ia mundur 2 langkah, menimbang. Badannya masih berbalur serbuk kayu, bajunya tak pantas mendekat ke kendaraan yang bernilai miliaran. Ada teknisi profesional di sana, alat-alat lengkap, protokol keamanan ketat. Siapa dirinya? Tukang dari Jawa Timur, berani menyela. Tetapi ada saat-saat di mana alasan yang biasa tidak cukup. Ada waktu ketika seseorang perlu percaya pada ilmu yang ia kunyah diam-diam sejak kecil, dari tangan yang membimbing tanpa banyak bicara. Kakeknya sering berkata bahwa mesin itu makhluk yang mau diajak bicara. Jika kita mendengar dengan sabar, mesin akan memberitahu titik sakitnya. Ardi mengambil napas panjang. Ia ingat deretan ayat yang selalu diajarkan ibunya sebelum berangkat kerja. Ia bisikan doa singkat, memohon bimbingan Allah agar langkahnya tidak keliru dan niatnya tetap bersih. Lalu ia berjalan mendekat, menunggu momen ketika teknisi menjauh sebentar dari panel. Seorang pengawal menahan, Ardi menunduk, bicara pelan, meminta izin kepada manajer proyek, menyampaikan bahwa ia pernah belajar sedikit tentang mesin. Bukan dari sekolah, melainkan dari kakeknya yang dulu memperbaiki mesin kecil dan beberapa komponen aviasi ringan. Manajer proyek mengerjap, ragu, menoleh ke teknisi. Teknisinya menahan sinis yang tipis. Waktu tergerus. Mereka menimbang antara gengsi dan kebutuhan. Han Su-yeon mengamati percakapan singkat itu. Ada sesuatu pada cara Ardi berdiri yang membuatnya tidak memalingkan muka. Bukan menantang, bukan memohon. Tegas namun rendah. Perempuan itu mendekat, bertanya singkat apa yang ia pahami. Ardi tidak mengumbar istilah. Ia menyebut ia mendengar pola bunyi yang tidak biasa, dan ingin memeriksa titik aliran yang sering terabaikan karena lokasinya tidak nyaman. Ia tidak menjanjikan apa-apa. Ia hanya meminta kesempatan 3 menit untuk melihat. Jika salah, ia mundur. Jika benar, mereka semua akan tahu. Ketegangan menggantung di udara seperti lembar kain tipis di jemuran sebelum angin. Pilot menatap CEO, teknisi menghela napas, pengawal merapat setengah. Han Su-yeon menimbang cepat, lalu memberi angguk kecil. Waktu dimulai di kepala semua orang. 3 menit. Ardi melangkah ke panel dengan hati-hati, ingat pada semua kisah kakeknya tentang menghormati mesin. Ia menyeka jemari pada kain lap, memastikan tak ada debu yang masuk. Ia menempelkan telinga sebentar, meraba getaran yang tersisa, menajamkan pendengaran keingatan bunyi awal tadi. Tangannya menemukan sekrup kecil yang menggenggam saluran sempit. Letaknya di balik lipatan cangkang, posisi yang tidak ramah bagi obeng panjang. Di kepalanya, peta kecil terbentuk. Ia mengambil alat, meminta lampu diarahkan ke sudut tertentu. 2 putaran pelan, 1 dorongan, sebuah klik halus terdengar. Ia memeriksa kerapatan sambungan, memastikan tidak ada yang terpaksa. Lalu ia menegakkan badan, mundur setengah langkah, menatap pilot. Hening merayap kembali. Pilot memandang CEO, menerima angguk yang sama, lalu menekan tombol starter. Helikopter bergeming sepersekian detik. Suara awalnya bangkit lagi, menggulung pelan, seperti orang yang baru sadar dari pingsan. Baling-baling bergerak 1 derajat, 2 derajat. Lampu indikator berkedip lalu stabil. Seluruh halaman menahan napas. Mesin meraih nadanya sendiri, beranjak dari ragu ke yakin. Denting halus berubah menjadi dengung yang padat, tebal, dan terukur. Getaran di dek helipad menjadi ritmis. Angin hangat mengusap kulit wajah semua yang berdiri di sana. Teknisinya menatap panel, kaget sekaligus heran, seolah ada teka-teki yang baru saja dipecahkan tanpa buku panduan. Han Su-yeon tidak bersorak. Ia hanya menatap Ardi lebih lama dari sebelumnya. Di matanya, rahasia kerja keras yang biasanya tak terlihat oleh dunia mulai tampak. Ardi menunduk, menarik napas lega, lalu mundur ke batas aman. Dadanya masih berdebar, bukan karena takut, tetapi karena rasa syukur yang melimpah. Ia berbisik dalam hati, memuji Allah yang membalik keadaan secepat kedipan. Ia tidak tahu apa yang menunggu selepas ini.
Ia hanya tahu bahwa malam itu, di halaman rumah tepi tebing Busan, sebuah pintu kecil baru saja terbuka. Pintu yang mungkin mengarah pada jalan yang belum pernah ia bayangkan, jalan tempat ilmu warisan keluarga, kejujuran kerja, dan keberanian untuk melangkah bersatu di bawah langit yang sama. Lampu halaman memantul di permukaan helikopter yang kini berputar stabil. Pilot melambaikan tanda siap. Han Suyeon masih memandang Ardi, tepat di sela suara mesin yang mengisi udara. Senja telah berlalu, malam merayap masuk, dan di tengah bising itu ada sunyi yang hanya dimengerti dua orang. Sunyi yang mengatakan bahwa pertemuan ini tidak kebetulan. Sunyi yang perlahan berubah menjadi keputusan yang akan mengubah peta hidup mereka berdua. Helikopter yang sudah kembali hidup membuat halaman rumah di tepi tebing itu terasa lega. Namun tidak semua wajah menyimpan rasa kagum. Beberapa teknisi profesional justru menampilkan sinis yang sulit disembunyikan. Mereka merasa harga dirinya runtuh karena seorang tukang renovasi rumah, orang asing dari negeri jauh, bisa melakukan sesuatu yang mereka anggap mustahil. Ardi menunduk sopan, tidak ingin memperpanjang. Baginya, keberhasilan itu hanya karena pertolongan Allah dan ilmu kecil yang diwariskan kakeknya. Namun takdir selalu menyimpan babak baru. Begitu helikopter siap tinggal landas, lampu komunikasi menyala tanda ada sistem yang perlu dicek ulang. Pilot memutuskan menunda penerbangan beberapa menit, membuat rombongan masih menunggu di halaman. Suyeon, sang CEO, melangkah mendekat. Gaun kremnya berkibar ringan tertiup angin baling-baling yang mulai melemah. Ia menatap Ardi dengan sorot mata yang dalam. "Bagaimana kau tahu harus membuka sambungan itu?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang tegas. Ardi gugup. Namun ia menjawab perlahan. "Saya mendengar bunyinya, Nyonya. Polanya mirip seperti mesin pompa yang dulu sering saya perbaiki di Jawa. Kakek saya mengajarkan, mesin punya cara bicara sendiri." Para pengawal menahan tawa kecil, beberapa teknisi berbisik sinis. Namun Suyeon justru terdiam lama. Kalimat sederhana itu mengingatkannya pada nasihat ayahnya dulu, kadang yang terlihat sepele justru menyimpan kunci penyelamatan. Ia mengangguk singkat, lalu berjalan kembali ke arah helikopter. Ardi mengira percakapan itu berakhir. Ia kembali ke pekerjaannya, mengangkat papan, menatap paku, mencoba menenggelamkan diri dalam kesibukan. Namun para pekerja lain mendekat, menepuk bahunya dengan kagum. Mereka berkata tidak pernah menyangka seorang tukang sederhana bisa mengalahkan teknisi profesional. Ardi tersenyum tipis, menolak berbangga. Dalam hatinya ia berdoa, semoga Allah menjaga niatnya agar tetap lurus. Malam turun. Helikopter akhirnya berangkat, meninggalkan langit Busan dengan cahaya lampu yang redup di kejauhan. Para pekerja bubar, lampu halaman dipadamkan. Ardi berjalan ke kamarnya yang sederhana di bangunan belakang rumah mewah itu. Ia merebahkan diri, menatap atap kayu, masih mendengar gema suara mesin di telinganya. Ia tidak tahu, pertemuan singkat tadi baru permulaan. Keesokan harinya, sebuah kabar mengejutkan datang. Manajer proyek memanggil Ardi. Dengan wajah serius, ia berkata bahwa Suyeon sendiri ingin bertemu dengannya lagi. Ardi tertegun. "Untuk apa, Pak? Saya hanya tukang renovasi." Manajer itu tersenyum kecil. Sepertinya beliau ingin bicara lebih jauh. "Kau sudah membuatnya penasaran." Hati Ardi berdebar. Ia tidak pernah mencari sorotan, apalagi dari seorang wanita yang namanya bergaung di dunia bisnis internasional. Namun kali ini takdir telah menyiapkan panggung baru. Ia tahu, sejak detik itu hidupnya tidak akan sama lagi. Pagi itu halaman rumah mewah di tepi tebing terasa berbeda. Angin laut membawa aroma asin bercampur wangi bunga yang ditanam di sepanjang pagar kaca. Ardi masih sibuk dengan pekerjaannya, memotong kayu untuk rangka balkon, ketika seorang pengawal menghampirinya. Dengan nada sopan tetapi tegas, ia berkata, "Tuan Ardi, Nyonya Suyeon meminta Anda datang ke ruang tamu." Ardi sempat terdiam, jantungnya berdetak cepat. Ia menatap tangannya yang penuh serbuk kayu, buru-buru membersihkan dengan kain seadanya. Tidak pernah terbayang ia akan dipanggil langsung oleh seorang CEO besar. Dengan langkah hati-hati, ia melewati lorong marmer berkilau, melewati dinding kaca yang memperlihatkan laut terbentang luas. Setiap langkah terasa berat, seakan ia berjalan menuju takdir yang sedang menunggunya. Di ruang tamu yang luas dan mewah, Suyeon duduk dengan anggun di kursi kulit putih.
Rambut hitamnya tergerai, matanya tajam namun teduh. Ia menutup sebuah laptop di hadapannya dan menoleh ke arah Ardi yang masuk dengan menunduk sopan. "Silakan duduk," ucapnya singkat. Ardi duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Ia merasa kecil sekali berada di ruangan itu. Hening beberapa detik, hingga Su Yeon membuka percakapan. "Aku masih tidak mengerti," katanya. "Bagaimana seorang tukang renovasi bisa tahu hal yang tidak bisa ditemukan teknisi berpengalaman? Apakah kau belajar mesin?" Ardi menarik napas. "Saya tidak sekolah tinggi, Nyonya. Hanya kakek saya di Jawa yang mengajari sejak kecil. Beliau montir sederhana. Katanya, mesin seperti manusia, perlu didengar nadanya. Dan semalam, saya hanya mencoba mengingat apa yang beliau ajarkan." Su Yeon terdiam, matanya menajam. Kata-kata sederhana itu justru membuatnya semakin penasaran. Dalam dunia bisnisnya yang keras, semua orang selalu berbicara dengan angka, data, dan ijazah. Tapi di hadapannya kini ada seorang pria sederhana yang hanya berpegang pada pengalaman dan warisan pengetahuan keluarga. "Aku suka caramu berpikir," katanya akhirnya. "Kesederhanaanmu mengingatkanku bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa diukur dengan uang atau gelar." Ardi terkejut mendengar kalimat itu. Ia menunduk, berusaha menahan gejolak perasaan. "Terima kasih, Nyonya. Saya hanya ingin berguna, itu saja." Su Yeon tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali ia tunjukkan di hadapan bawahannya. Ada sesuatu dalam diri Ardi yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh. "Mulai hari ini, aku ingin kau membantu tim teknisi di sini. Aku ingin melihat bagaimana cara kerja dan caramu membaca mesin." Ardi tercekat. Baginya, itu bukan sekadar tawaran, melainkan ujian besar. Dari seorang tukang renovasi, kini ia akan masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Sore harinya, kabar itu menyebar di antara para pekerja. Ada yang bangga, ada pula yang iri. Namun Ardi hanya memandang laut dari balik balkon kayu yang baru selesai ia pasang. Dalam hati ia berbisik lirih, memuji nama Allah. Ia tahu, ini adalah pintu yang dibukakan bukan oleh kebetulan, melainkan oleh takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam tiba, dan untuk pertama kalinya Ardi tidur dengan perasaan gelisah bercampur bahagia. Ia sadar, jalannya baru saja berubah. Pertemuan kecil di ruang tamu itu menjadi titik awal perjalanan panjang yang akan menghubungkan dua dunia yang sangat berbeda. Dunia seorang CEO kaya raya dari Korea, dan dunia seorang pekerja sederhana dari Jawa Timur. Hari pertama Ardi bergabung bersama tim teknisi datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pagi itu, ia mengenakan seragam kerja sederhana yang diberikan manajer proyek. Warna biru tua dengan emblem kecil perusahaan penerbangan milik Su Yeon. Ia berdiri agak canggung di bengkel kecil yang menempel di hanggar helikopter, dikelilingi alat-alat canggih yang sebelumnya hanya ia lihat di televisi. Teknisi profesional di sana menatapnya dengan beragam ekspresi. Ada yang meremehkan, ada yang heran, dan sebagian hanya diam. Ardi sadar dirinya dianggap asing. Tukang renovasi apa yang bisa mengajari teknisi lulusan universitas? Begitu gumam salah satu dari mereka. Namun ia tidak marah. Ia tahu, waktu dan kerja nyata akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Su Yeon masuk beberapa menit kemudian, mengenakan setelan jas sederhana namun elegan. Ia memberi arahan singkat bahwa semua orang diminta mengecek kondisi mesin cadangan, karena helikopter itu akan dipakai untuk perjalanan bisnis penting beberapa hari ke depan. Semua langsung bergerak. Ardi memilih diam di sudut, mengamati. Ia tidak langsung menyentuh apapun. Ia ingat pesan kakeknya, sebelum memperbaiki, dengarkan dulu napasnya. Mesin akan memberitahu apa yang salah. Ia memperhatikan suara halus dari kipas cadangan, aliran minyak yang terlalu lambat di pipa kecil, serta getaran aneh pada komponen yang harusnya stabil. Seorang teknisi menoleh sinis. "Hei, kau cuma berdiri saja? Kalau tidak bisa, jangan mengganggu." Ardi tersenyum tenang. Ia lalu berjalan ke salah satu mesin dan menunjuk sebuah baut kecil. "Coba longgarkan sedikit bagian ini, lalu periksa tekanan minyaknya lagi. Saya yakin ada penyumbatan di jalur dalamnya." Teknisi itu mendengus, tapi Su Yeon yang mengawasi dari jauh memberi isyarat agar saran itu dicoba. Ketika baut dilonggarkan, benar saja, ada cairan kotor yang keluar,
Pertanda jalur itu memang tersumbat. Mesin kemudian berputar lebih halus. Semua orang terdiam, sebagian masih tidak percaya. Su Yeon melangkah mendekat, menatap Ardi. Bagaimana kau tahu? Ardi menunduk. Kakek saya sering bilang, mesin yang macet biasanya bukan karena kerusakan besar, tapi karena hal kecil yang diabaikan. Kalau didengarkan dengan sabar, kita bisa tahu di mana letak masalahnya. Jawaban sederhana itu membuat suasana bengkel hening. Para teknisi mulai memandangnya dengan cara berbeda. Bukan lagi sekadar tukang, melainkan seseorang dengan intuisi tajam. Su Yeon tersenyum tipis. Matanya memancarkan rasa kagum yang semakin dalam. Hari-hari berikutnya, Ardi semakin sering diminta membantu. Ia tidak hanya menunjukkan solusi, tetapi juga bekerja dengan tangan cekatan, penuh kesabaran. Ia tidak pernah membanggakan dirinya. Justru setiap kali berhasil, ia selalu berbisik dalam hati, memuji nama Allah. Di balik semua itu, Su Yeon mulai melihat sesuatu yang berbeda pada diri Ardi. Bukan hanya kemampuannya memperbaiki mesin, tetapi juga sikap rendah hati dan ketulusan yang jarang ia temui di dunia bisnis. Dari seorang tukang renovasi, kini Ardi perlahan menjadi orang yang menempati ruang khusus dalam perhatiannya. Namun jalan ini tidak mulus. Semakin banyak ia menunjukkan keahliannya, semakin besar pula rasa iri di antara teknisi lain. Beberapa mulai berbisik, berencana menjatuhkannya. Mereka tidak rela jika seorang TKI sederhana bisa lebih dihargai daripada mereka yang berpendidikan tinggi. Ardi tidak tahu bahwa ujian yang lebih berat sedang menunggunya di depan. Ujian yang akan menguji bukan hanya ilmunya, tetapi juga kesabaran dan keikhlasannya. Beberapa hari setelah Ardi bergabung dalam tim teknisi, suasana bengkel mulai terasa berbeda. Di permukaan, semua tampak normal. Namun di balik itu, bisikan iri dan rasa tidak senang semakin menebal. Ardi bisa merasakannya dari cara beberapa teknisi menatapnya. Mata yang penuh curiga, senyum yang dipaksakan, dan bisik-bisik ketika ia lewat. Ia memilih diam. Dalam hatinya ia berdoa lirih, memohon kepada Allah agar diberi kesabaran. Suatu sore, Su Yeon memutuskan untuk melakukan uji terbang helikopter cadangan. Seluruh tim teknisi diminta mempersiapkan. Ardi ikut membantu memeriksa mesin. Ia mengecek setiap sambungan, mendengarkan setiap suara, memastikan semua stabil. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Ia mendengar getaran kecil pada salah satu pipa bahan bakar, suara yang tidak biasa. Ardi menunduk lebih dekat, dan menemukan sebuah baut longgar. Ia langsung curiga, tidak mungkin ini kelalaian, karena baut itu sebelumnya ia kencangkan sendiri. Dalam benaknya, hanya ada satu jawaban, seseorang sengaja melonggarkannya. Itu bukan kesalahan biasa, melainkan upaya sabotase. Namun sebelum ia sempat memperbaiki, seorang teknisi senior menepuk bahunya dengan sinis. Jangan sok tahu. Biarkan saja, itu standar. Ardi menatapnya, lalu menghela napas. Ia tidak ingin ribut. Tapi bayangan buruk berkelebat di pikirannya. Jika helikopter lepas landas dengan baut itu longgar, nyawa Su Yeon dan semua penumpang terancam. Saat Su Yeon datang ke helipad, angin laut bertiup kencang. Ia sudah siap naik ke helikopter. Ardi memberanikan diri melangkah maju. Nyonya, tunggu sebentar. Ada yang perlu saya periksa ulang. Para teknisi lain langsung ribut. Tidak perlu. Semua sudah dicek. Kau hanya mengada-ada. Namun Su Yeon mengangkat tangan, memberi isyarat tenang. Biarkan dia periksa, katanya dengan suara mantap. Ardi berlari ke mesin, memegang kunci pas, lalu mengencangkan baut yang longgar. Saat ia menariknya, terdengar suara klik keras, menandakan baut itu hampir lepas sepenuhnya. Semua teknisi terdiam. Su Yeon menatap mereka dengan sorot curiga, lalu beralih pada Ardi. Kalau baut ini lepas di udara, helikopter bisa jatuh, kata Ardi pelan namun tegas. Hening menyelimuti helipad. Para teknisi yang tadi mengejek menunduk, sebagian wajahnya pucat. Su Yeon menatap mereka tajam, lalu kembali ke Ardi. Senyum kecil muncul di wajahnya. Kau baru saja menyelamatkan nyawa kami semua. Uji terbang dilanjutkan setelah semua diperiksa ulang. Helikopter terbang mulus, mengiris langit biru busan. Ardi menatapnya dengan lega, meski hatinya masih bergejolak. Ia sadar
Ada orang-orang yang tidak ingin melihatnya berhasil. Namun kejadian itu justru membuat posisi Ardi semakin kuat di mata Su Yeon. Baginya, keberanian Ardi untuk berbicara, meski ditentang banyak orang, adalah bukti ketulusan dan integritas yang langka. Malam itu, setelah uji terbang selesai, Su Yeon memanggil Ardi secara pribadi. Ia menatap pria sederhana itu, lalu berkata, "Aku semakin yakin, kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Kau berbeda, Ardi. Bukan hanya karena kemampuanmu, tetapi juga keberanianmu menjaga kebenaran." Ardi menunduk, wajahnya memerah. Dalam hatinya ia hanya berbisik, "Alhamdulillah, semua karena pertolongan Allah." Ia tidak tahu bahwa ujiannya baru saja dimulai. Sabotase hanyalah bayangan pertama dari badai besar yang akan menguji keteguhan hatinya. Sejak insiden baut longgar itu, suasana bengkel berubah drastis. Su Yeon tidak lagi hanya sekadar memperhatikan Ardi dari jauh. Kini, setiap kali ada pemeriksaan mesin atau uji teknis penting, ia selalu meminta Ardi hadir di sisinya. Para teknisi yang tadinya meremehkan terpaksa diam, meski bisikan iri masih terdengar samar di antara mereka. Ardi sendiri tetap rendah hati. Ia selalu berkata bahwa semua yang ia lakukan hanyalah berkat pertolongan Allah dan ilmu kecil dari kakeknya. Namun di mata Su Yeon, justru sikap itu yang membuatnya semakin istimewa. Seorang pria sederhana yang tidak mencari pujian, tapi bekerja dengan hati. Suatu sore, setelah uji mesin yang berjalan sempurna, Su Yeon mengajak Ardi berbincang di teras rumah kaca yang menghadap laut. Matahari perlahan tenggelam, langit busan berwarna oranye keemasan. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin yang menenangkan. "Ardi," kata Su Yeon sambil menatap cakrawala, "kau tahu, banyak orang di sekelilingku hanya peduli pada uang dan jabatan. Mereka bicara dengan angka, dengan laporan, dengan ambisi. Tapi kau berbeda. Kau bicara dengan kesederhanaan, dengan keyakinan, dan dengan hati." Ardi menunduk, merasa kikuk. "Saya hanya ingin bekerja sebaik mungkin, Nyonya. Hidup saya sederhana. Yang penting bisa bermanfaat dan tidak menyusahkan orang lain." Su Yeon menoleh, menatapnya lama. "Itu sebabnya aku mulai mempercayaimu. Lebih dari yang mungkin kau bayangkan." Kata-kata itu membuat dada Ardi bergetar. Ia tidak tahu harus membalas apa. Di satu sisi, ia merasa terhormat. Di sisi lain, ia khawatir. Ia hanyalah seorang TKI dari Jawa Timur, sedangkan wanita di hadapannya adalah seorang CEO besar dengan dunia yang sangat berbeda. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasakan sesuatu yang tak bisa ia tolak, sebuah ikatan yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Su Yeon mulai sering meminta pendapat Ardi, bukan hanya tentang mesin, tapi juga tentang keputusan kecil sehari-hari. Ia terkejut menemukan bahwa jawaban Ardi selalu sederhana namun jujur, seringkali lebih menenangkan daripada analisis rumit dari para penasihatnya. Namun semakin kedekatan itu tumbuh, semakin besar pula tekanan dari sekitar. Beberapa teknisi yang iri mulai melancarkan fitnah, mengatakan bahwa Ardi hanya mencari keuntungan, memanfaatkan kebaikan Su Yeon. Rumor itu beredar cepat, bahkan sampai ke telinga dewan direksi perusahaan. Suatu malam, seorang pengawal senior mendekati Ardi diam-diam. Dengan nada dingin ia berkata, "Kau harus berhati-hati. Ada orang-orang yang tidak suka melihatmu terlalu dekat dengan Nyonya. Mereka bisa membuatmu jatuh kapan saja." Ardi terdiam. Ia tahu ucapannya benar. Tetapi ia juga tahu, semua yang terjadi bukan rencananya sendiri. Ia hanya berjalan di jalan yang Allah bukakan untuknya. Di kejauhan, lampu-lampu kota Busan berkelip seperti bintang. Ardi menatapnya sambil berbisik dalam hati, "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menjaga amanah ini. Jangan biarkan aku goyah karena fitnah manusia." Ia tidak sadar bahwa malam itu adalah pintu menuju ujian yang lebih besar lagi. Ujian yang akan menentukan bukan hanya nasibnya, tetapi juga ikatan yang perlahan tumbuh di antara dirinya dan Su Yeon. Pagi itu langit Busan berwarna kelabu. Awan tebal menggantung, seolah menyimpan firasat buruk. Di hanggar, suasana lebih tegang dari biasanya. Su Yeon dijadwalkan menghadiri pertemuan penting dengan investor luar negeri, dan helikopter pribadi menjadi satu-satunya pilihan untuk tiba tepat waktu.
Seluruh tim teknisi diminta memastikan segalanya sempurna. Ardi datang lebih awal, seperti biasa. Ia menyapu pandangan ke seluruh mesin, mendengarkan suara halus setiap komponen. Hatinya tiba-tiba berdesir. Ada sesuatu yang janggal. Ia mendengar dengung aneh pada salah satu kipas cadangan. Suara samar, tapi cukup untuk membuatnya curiga. Ia segera memeriksa lebih dekat, dan menemukan baut besar yang dilonggarkan secara sengaja. Bukan sekali ini ia menghadapi sabotase, tetapi kali ini lebih berbahaya. Jika helikopter terbang dengan kondisi itu, kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan fatal. Ardi terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin segera memperbaiki, namun seorang teknisi senior yang sejak lama membencinya menahan tangan Ardi. Jangan ikut campur. Semua sudah dicek. Kau hanya membuat onar. Ardi menatapnya dalam-dalam. Kalau helikopter ini terbang, nyawa Nyonya Su Yeon dalam bahaya. Teknisi itu menyeringai sinis, lalu berpaling. Suasana semakin genting ketika Su Yeon datang bersama para pengawal. Ia sudah bersiap naik ke helikopter. Ardi tidak punya pilihan. Dengan suara lantang ia berkata, "Nyonya, mohon tunggu sebentar. Ada yang tidak beres pada mesin." Semua orang menoleh. Beberapa tertawa sinis, sebagian marah. Manajer proyek menegur, "Ardi, jangan mempermalukan dirimu sendiri." Namun Su Yeon mengingat kejadian sebelumnya. Ia tahu naluri Ardi tidak pernah salah. Dengan tenang ia berkata, "Biarkan dia periksa." Ardi segera berlutut di samping mesin. Tangannya cekatan mengencangkan baut yang longgar. Suara klik keras terdengar. Seketika, wajah para teknisi lain pucat. Mereka tahu Ardi baru saja menyelamatkan sesuatu yang sangat besar. Su Yeon melangkah mendekat, menatap semua orang dengan tatapan tajam. Jika bukan karena dia, mungkin nyawa kita semua sudah dipertaruhkan. Mulai sekarang, Ardi bukan sekadar tukang atau teknisi biasa. Ia adalah bagian penting dari timku. Suasana hening. Tak ada yang berani membantah. Ardi hanya menunduk. Air matanya hampir jatuh. Dalam hatinya ia berbisik lirih. "Ya Allah, terima kasih telah menjaga langkahku." Helikopter akhirnya lepas landas dengan selamat. Di dalamnya, Su Yeon duduk di samping jendela, menatap Ardi yang ikut serta sebagai pendamping teknis. Angin berhembus kencang, namun hatinya terasa hangat. Ia tahu, pria sederhana dari Jawa Timur ini bukanlah orang biasa. Ardi menatap awan di luar jendela. Dari seorang tukang renovasi rumah, kini ia duduk di kursi teknisi pribadi seorang CEO besar. Jalan yang tidak pernah ia bayangkan kini terbentang di depannya. Jalan menuju masa depan baru. Pertemuan tak terduga itu telah mengubah segalanya. Bagi Ardi, bagi Su Yeon, dan mungkin bagi takdir yang Allah tuliskan untuk mereka berdua.